Gimana kalau evolusi itu nggak butuh jutaan tahun, tapi boom, terjadi dalam sekejap? Nah, inilah inti dari tambalan peningkatan manusia, sebuah ide radikal yang bakal kita bedah hari ini. Coba dipikirin, setiap hari kita dikelilingi berbagai macam sinyal nirkabel. Pernah kepikiran nggak? Jangan-jangan salah satu dari sinyal itu justru jadi kunci buat ngebuka potensi terpendam otak kita. Jadi, ada sebuah teori aneh yang lagi muncul nih. Katanya, di seluruh dunia, banyak anak muda tiba-tiba jadi super pinter, bisa ngitung secepat komputer gitu. Dan biang keladinya, katanya sih sebuah frekuensi radio baru yang misterius, yang mereka sebut tambalan peningkatan manusia. Oke, kita langsung masuk aja ya. Bagian pertama, evolusi instan. Ini beneran bisa terjadi atau cuma cerita fiksi ilmiah doang? Idenya emang keren banget kan? Tapi, coba kita lupakan dulu deh soal fiksi ilmiahnya. Kita lihat faktanya. Apa sih kata sains yang sebenarnya soal hubungan frekuensi radio sama otak manusia? Ternyata setelah ditelusuri, sains justru ngasih gambaran yang, agak beda. Jauh dari kata keren. Kita masuk ke bagian kedua, ancaman tak terlihat di udara. Jadi gini, ternyata dampak paparan frekuensi radio itu nggak sama buat semua orang. Dan yang paling beresiko itu justru anak-anak. Kenapa? Ya karena tengkorak mereka kan lebih tipis, otaknya juga masih dalam masa pertumbuhan. Jadinya, otak mereka itu ibarat spons yang menyerap radiasi jauh lebih banyak dibanding orang dewasa. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Ada ratusan penelitian yang udah membuktikan hubungan antara paparan frekuensi radio sama berbagai masalah kesehatan. Mulai dari yang kelihatannya sepele kayak susah tidur dan susah konsentrasi, sampai risiko yang lebih serius. Jadi bukannya dapat peningkatan, data sains malah nunjukin bahaya yang nyata. Oke. Jadi sains nunjukin sisi berbahayanya. Tapi apa mungkin ada sisi lainnya? Apa ada cara supaya frekuensi ini malah bisa kita manfaatkan secara positif, sesuai sama ide upgrade di awal tadi? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita perlu ngulik lebih dalam lagi. Kita masuk ke bagian 3, menyelaraskan ritme otak kita. Jadi, pada dasarnya otak kita itu kayak mesin listrik. Setiap detik otak kita ini menghasilkan sinyal-sinyal listrik kecil yang kita sebut gelombang otak. Coba bayangin aja ini kayak stasiun radio di dalam kepala kita, di mana setiap frekuensi itu mewakili kondisi pikiran yang beda-beda. Misalnya nih, ada gelombang gamma yang aktif pas kita lagi mikir keras mecahin masalah. Terus ada beta pas kita lagi fokus kerja. Sampai ke delta pas kita lagi tidur pules banget. Intinya, setiap keadaan mental kita itu punya frekuensinya masing-masing. Nah, disinilah bagian kerennya. Ada loh fenomena ilmiah beneran yang namanya brainwave entrainment. Ini adalah proses di mana otak kita secara alami bisa nyamain frekuensinya dengan stimulus dari luar, kayak suara atau cahaya. Persis kayak pas kita dengerin lagu, terus kaki kita otomatis ikut ngetuk-ngetuk ngikutin irama. Ternyata, kita beneran bisa menyetel otak kita ke frekuensi yang kita mau. Dan ini bukan penemuan baru kemarin sore ya. Konsep entrainment ini udah ada dari tahun 1665. Waktu seorang ilmuwan ngelihat jam bandul bisa sinkron sendiri. Terus, penemuan binaural beats dan alat EEG makin ngebuktiin kalau kita emang beneran bisa ngukur dan bahkan mempengaruhi gelombang otak kita sendiri. Ini jadi mikir jauh ya. Kalau kita udah punya teknologinya buat nyetel kondisi otak kita sesuka hati, kira-kira apa artinya ini buat masa depan evolusi manusia? Bakal jadi kayak gimana kita nanti? Dan pertanyaan tadi langsung membawa kita ke gambaran yang jauh lebih besar. Mungkin sedikit bikin merinding juga. Kita masuk ke bagian terakhir, kemanusiaan di ambang batas baru. Masih ingat kan istilah evolusi instan di awal tadi? Nah, istilah itu aslinya dipinjam dari dunia AI. Di sana, sebuah program komputer bisa berevolusi dalam hitungan detik, ngelewatin proses yang harusnya butuh miliaran tahun. Sekarang, coba bayangin kalau proses super cepat itu diterapin ke kita, ke manusia. Kalau evolusi bisa kita percepat, disitulah muncul konsep transhuman. Apa itu? Ya, sederhananya, manusia yang udah melampaui batas biologis alaminya pakai bantuan teknologi. Jadi bukan lagi sekedar manusia biasa, tapi manusia plus yang kemampuannya udah di-upgrade. Dan percaya nggak? Ide ini udah dibayangin dari dulu banget loh. Tahun 1957, seorang ahli biologi bernama Julian Huxley nulis, spesies manusia bisa, jika ia mau, melampaui dirinya sendiri. Dia bilang, kita bisa tetap jadi manusia,
tapi jadi versi yang lebih hebat dengan membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Visi dia di masa lalu itu kok rasanya makin relevan ya sekarang? So, kita balik lagi ke teori awal, tambalan peningkatan manusia. Di satu sisi, kita tahu ada bahaya nyata dari frekuensi radio yang nggak bisa kita abaikan. Tapi di sisi lain, ternyata ada potensi ilmiah buat menyetel otak kita. Jadi ini ninggalin kita sama satu pertanyaan pamungkas, yang mungkin paling penting dari semuanya. Kalau seandainya kita beneran bisa merekayasa evolusi kita sendiri, apa kita harus melakukannya?